Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang saya muliakan Ustadz Rizal selaku moderator, kemudian juga selaku tim yang eh, apa ikut membesarkan asatijah, serta Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu guru di Jawa Barat. Mohon izin Bapak dan Ibu, tidak ada maksud menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar, saya pun belajar, kita sama-sama belajar. Semoga dengan terus belajar ini kita mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, dan juga Allah meridhoi kita serta bisa kita bawa sebagai bekal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ustadz Rizal mohon izin sampai jam berapa waktunya? Masih di mute Ustadz. Maaf. Ya. Sampai jam 5. Jam 5. Sebelum jam 5 ada mungkin sesi tanya jawab. Ya, oke. Siap. Baik. Tapi ini telat, tambahkan aja. Siap. Baik, Bapak Ibu mohon izin supaya waktu lebih efektif dan efisien, marilah kita mulai. Mohon izin juga kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya teringat perkataan seorang ulama yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum katibun. Ya, jadi seorang ulama menyampaikan kalau bisa jangan meninggal sebelum kita nulis gitu. Memang seperti agak berat, tapi insya Allah bisa ketika kita memang mau terus bergerak, Bapak Ibu. Karena sebetulnya menulis itu yang membuat berat karena kita tidak mulai bergerak. Dan apalagi PTK ini adalah salah satu karya ilmiah yang seharusnya rutin dilakukan memang ya. Seharusnya rutin dilakukan. Jadi bagaimana kita menjadi familiar dengan PTK, karena memang dia adalah artikel yang perlu rutin dilaksanakan. Tidak seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang dibuat hanya sebagai syarat kelulusan. Kemudian kalau artikel ilmiah yang biasa kita kenal dipublikasikan pada jurnal atau conference atau pada proceeding, itu adalah bentuk publikasinya sebetulnya, bukan bentuk penelitiannya atau bukan bentuk proses bagaimana karya tulis itu bisa terwujud gitu. Nah, sebetulnya artikel itu hanya media publikasinya saja. Makanya yang dipublikasi hanya esensi intinya saja, hanya 15 halaman. Padahal PTK yang kita buat ya paling tipis 30 halaman, bahkan ada yang sampai 200 halaman gitu. Bahkan juga ada PTK yang dijadikan sebagai skripsi, tentu itu juga tebal begitu Bapak Ibu. Nah, karena PTK ini adalah karya ilmiah yang menjadi hal yang rutin perlu kita lakukan, maka PTK ini bisa menjadi salah satu tadi media agar kita wafat sudah punya karya gitu. Wafat kita sudah punya karya. Minimal kita menuangkan apa yang menjadi keinginan kita untuk kita tulis. Apa yang ingin kita tulis itu kita tuangkan. Sama halnya seperti kalau kita ingin menulis sesuatu di status WA misalnya begitu. Kita biasanya resah dengan sesuatu, kita foto lalu kita kasih tulisan. Tulisannya misalnya macet.
Nah, itu kan sesuatu yang ingin kita ungkapkan. Agar apa yang kita ungkapkan tadi menjadi sebuah amal ibadah yang terus mengalir nanti sampai wafat, maka alangkah indahnya ketika kita foto kemacetan lalu kita kasih captionnya itu yang lebih bermanfaat. Misalnya macet adalah salah satu cara Allah membuat kita lebih bersabar. Nah, di situ kan jadi lebih berbeda esensinya antara kita menyampaikan hanya sebatas macet dengan ada nilai bahwa macet itu punya manfaat loh gitu. Nah, kalimat yang kita tulis tadi ketika tertuang dalam tulisan itu juga menjadi tulisan, apalagi ketika di status WhatsApp itu juga terpublikasikan. Ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa menjadi yang tadi bahwa wala tamutunna illa wa antum katibun tadi gitu. Nah, maka rugi ketika kita menulis tulisan yang tidak bagus gitu. Maksudnya tidak bermanfaat sama sekali atau bahkan merugikan orang lain. Itu malah menjadi amal buruk yang akan mengalir ke dalam diri kita. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon izin untuk share screen kaitannya dengan PTK ini karena nampaknya memang perlu ada bahan tayang supaya kita semakin semakin tergambarkan begitu ya. Saya kira mungkin secara umum PTK, penelitian tindakan kelas itu sudah familiar ya kita dengar ya, kita lihat, kita bahkan Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat PTK. Hanya mungkin bagaimana sih PTK-nya bisa lebih sederhana, karena kalau PTK-nya terlalu ngejelimet, terlalu rumit, itu memakan waktu, memakan tenaga, bahkan mungkin memakan biaya. Dan efeknya itu tidak terasa. Ya, maksudnya tidak terasa ya kalau tadi wala tamutunna illa wa antum katibun itu efeknya jangka panjang sekali ya. Kita sampai wafat pun akan terus mengalir. Kemudian jangka pendeknya itu bisa untuk untuk memberikan manfaat di dunia gitu. Kalau satu lagi ada jangka panjang, jangka pendek, jangka dapur. Jangka dapurnya ini juga harus terasa katanya Bapak Ibu ya. Jadi supaya dapurnya ngebul gimana nih? PTK ini bisa memberikan manfaat ke dapur kita gitu. Kalau kita kaitkan dengan karya ilmiah yang menjadi sebuah menjadi sebuah karya yang menghasilkan, memang akan terasa seperti tidak akan sama dengan orang yang berpidato atau berceramah ya, ngomong 1 jam, ngomong 5 menit, ngomong 10 menit, masuk uang sekian juta gitu. Misalnya contoh kultum kuliah 7 menit ya, dapat honor sekian ratus ribu. Atau khutbah sekian ratus ribu bahkan sampai 1 juta. Lalu menjadi narasumber 1 juta sekian misalnya begitu. Memang ngomong sedikit punya nilai lebih banyak, terutama dalam urusan tadi ya, dalam urusan finansial ya. Apalagi kalau sudah kondang ya, itu bisa sampai belasan juta, puluhan juta. Nah, memang tidak langsung berdampak Bapak Ibu antara dunia menulis dengan dunia public speaking ya. Memang tidak langsung berdampak. Tapi percaya atau tidak Bapak Ibu bahwa karya tulis ini juga tetap bisa ikut memberikan dampak kepada perubahan kehidupan kita gitu. Artinya tidak ada yang tidak bermanfaat. Ya, baik itu jangka panjang, jangka pendek, jangka dapur tadi tetap ada manfaatnya Bapak Ibu. Ya. Supaya mudahnya PTK ini bisa kita konversikan menjadi sebuah publikasi ilmiah
menjadi artikel ilmiah yang kita kenal dengan jurnal tadi. Oke, berikutnya Bapak Ibu, guru melakukan PTK hendaknya bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman sejawat. Bahwa kita ini tidak bisa sendirian Bapak Ibu, kita bisa membuat satu PTK, kita tulis berdua. Ini tidak ada masalah Bapak Ibu. Di jurnal saja satu artikel yang hanya 15 halaman itu bisa ditulis 5 orang. Ya. PTK juga idealnya ya bisa juga kita gunakan untuk kita susun lebih dari satu orang ya. Bahkan skripsi yang kita susun itu hasilnya nanti tidak bisa diklaim bahwa dosen pembimbing juga ikut menulis. Kenapa? Karena dosen pembimbing juga ikut memikirkan. Memang idealnya makanya dosen pembimbing di kampus itu ya betul-betul membimbing, bukan menambah beban bagi peserta, bagi mahasiswa atau yang membuat penelitian Bapak Ibu ya. Kemudian kita percepat saja supaya lebih maksimal ya. Kegiatan PTK diharapkan menjadi budaya dalam meningkatkan profesionalisme guru, bahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif untuk jenjang karir. Ya, kalau kaitannya dengan jenjang karir tadi ada ya untuk ke dapur tadi ya Bapak Ibu ya. Ke dapur tadi jenjang karir, semakin karir naik, dapur semakin ngebul lah kira-kira begitu. Ya, atau ya istilah itu kan istilah agak sedikit ininya ya yang mudah untuk diterima lah begitu. Tapi pada intinya adalah ketika kita biasakan diri menulis, kita akan punya nilai yang lebih. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya ini alhamdulillah bisa berangkat umroh dari menulis ternyata. Jadi ketika ya banyak hal ya, tentu itu cara Allah ya bisa membuat orang itu berangkat ya dengan cara yang bermacam-macam. Tapi saya secara pribadi wasilahnya adalah karena menulis gitu. Karena menulis membimbing, membantu dosen-dosen senior dalam hal publikasi ilmiah. Allah izinkan saya berangkat begitu. Nah ini ya istilahnya berarti menulis ini banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk banyak hal ya, dan tentu ini bisa kita manfaatkan gitu ya. Tentu akan juga meningkat profesional kita gitu. Semakin kita terbiasa menulis, akan semakin terbiasa pula kita menghadapi berbagai masalah dan cara menghadapinya gitu. Kemudian yang menjadi tujuan PTK adalah mengatasi. Nah, ini yang perlu menjadi titik tekan adalah mengatasi permasalahan ya, permasalahan pendidikan dan pembelajaran ya. Biasanya judul PTK itu punya ciri khas, ada masalahnya, ada solusinya, biasanya begitu. Jadi masalahnya muncul, ada solusinya muncul gitu. Nah, ini secara umumnya seperti itu. Ya, walaupun nanti kalau dimasukkan ke dalam publikasi ilmiah, jurnal, itu judulnya akan diminta untuk berubah. Ya, yang perlu dipahami adalah tim penilai itu harus memahami. Tim penilai ya artinya tim penilai ini siapapun itu nanti yang menjadi penilai. Kalau nanti tim penilai ini harus bertemu dengan sebuah artikel yang harus dinilai. Tim penilai harus paham bahwa publikasi jurnal adalah berasal dari PTK gitu. Jadi jangan sampai ketika judulnya berbeda dianggap penelitian yang berbeda. Nah, ini yang menjadi keliru. Kenapa judul PTK itu harus komplit? Karena memang PTK disusun komplit begitu. Lalu kenapa judul artikel itu harus diubah, dibuat menarik, tidak boleh langsung muncul lokus penelitian, misalnya meningkatkan hasil belajar PAI menggunakan metode apa begitu ya di SMP 1
Cileunyi misalnya begitu. Nah, ini kan apa namanya? Adalah sebuah judul yang jelas ya. Adalah sebuah judul yang jelas. Judul yang jelas ini memang harus muncul di PTK. Nah, sedangkan kalau di jurnal itu tidak boleh detail seperti itu. Kenapa? Karena tidak menarik. Karena jurnal itu ya sama seperti koran. Ya, cuma kalau koran itu kan lebih umum ya, lebih umum. Tidak semuanya 100% ilmiah begitu ya. Kalau jurnal itu ya Kemarin di Japran bertiga tuh kesini. Iya. Yang bertiga. Saya juga kemarin kesini ketemu mereka. Oh, tapi kau udah kembali pulang. ya. Kalau karya ilmiah itu ya harus menarik judulnya. Jadi kalau kita baca judul artikel di koran, biasanya kan judulnya menarik, misalnya wali kota digigit anjing misalnya kan begitu. Itu kan menarik gitu. Orang penasaran. Nah, kalau kita menuangkan judul yang sama persis dengan PTK di jurnal, itu orang malas baca. Kenapa? Karena tidak menarik. Gitu. Tapi kalau kita gunakan misalnya hasil belajar meningkat, gitu. Intinya adalah dikemas gitu dengan kalimat yang berbeda, dengan bahasa misalnya ada dengan pertanyaan dan seterusnya. Itu juga bisa. Dan ini kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan di kita ketika kita sudah membuat PTK susah payah lalu di publish di artikel di jurnal oleh tim jurnal, diminta judulnya dikemas dengan baik, itu dianggap penelitian yang bukan milik kita. Ini menjadi permasalahan gitu ya. Tapi yang jelas saya kira permasalahan itu terletak pada pemahaman tim penilai. Sedangkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan pada jurnal jangan sampai malah merusak jurnal itu sendiri gitu. Jangan sampai Asatijah yang 2023 insya Allah akan akreditasi malah jelek nilai akreditasinya karena judulnya yang panjang gitu. Padahal judulnya itu perlu spesifik tapi menarik gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di PTK nggak apa-apa, kita tuangkan aja supaya yang detail supaya mudah untuk dipahami. Kemudian kaitannya dengan tahapan PTK, saya kira ini sudah terbiasa ya Bapak Ibu, sudah terbiasa dengan PTK ya, tahapan melakukan PTK. Ini saya kira sama. Secara umum ada 4 ya. Secara umum ada 4, ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi ya atau pengamatan, kemudian ada refleksi ya. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kalau di sini kita lihat di di slide ya. Tahap perencanaan ini karena kita fokuskan pada pembelajaran di kelas ya. Maka kita perlu adanya RPP yang betul-betul disusun untuk penelitian ini. Bahkan di sini disebutnya skenario pembelajaran. Ya, ibaratnya step-step pembelajaran itu kita tulis gitu. Tentu dasar menyusun RPP-nya juga dari teorinya, ada teorinya gitu. Teorinya yang biasa kita simpan di tinjauan teori atau tinjauan pustaka ya. Di bab 2 biasanya kita simpan. Kayak misalnya pembelajarannya menggunakan metode apa misalnya yang ini aja lah yang mudah saya ingat ya. Snowball throwing misalnya ya, snowball throwing gitu. Nah, tentu kan teorinya snowball throwing ada caranya seperti apa, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya ini dituangkan berdasarkan teori snowball throwing tadi gitu. Atau metode yang lain ya, metode diskusi kah atau metode kisah ya.
atau metode-metode yang lain yang variatif yang jauh lebih aneh lagi istilahnya gitu. Nah, itu dituangkan berdasarkan teorinya seperti apa. Simulasi pembelajaran, alat penilaian, dan lembar observasi itu kita siapkan pada tahap perencanaan. Kemudian tahap pelaksanaan ini dilaksanakan tentu perlu sesuai dengan yang diskenariokan. Ya, misalnya kalau waktunya 90 menit atau 80 menit ya, maka berapa menit harus mengucap salam, berapa menit harus memotivasi, berapa menit harus itu semuanya detail, semuanya sesuai dengan pelaksanaan dan semuanya tercatat supaya nanti kita bisa mengukur apakah pembelajaran yang seperti itu betul-betul bisa kita laksanakan. Kemudian tahap pengamatan, melakukan penilaian hasil belajar, melakukan penilaian kerja, ya melakukan pengamatan. Dan ini melibatkan tentunya ya, melibatkan teman sejawat supaya mungkin ya kalau di mata pelajar PAI sesama guru PAI ya yang mengajarnya di kelas berbeda ya bisa ikut saling mendampingi begitu. Ya memang kalau kita tidak diminta, kalau tidak ada yang minta, entah itu di sekolah atau di kementerian ya tidak ada yang minta, itu memang kita jarang menyediakan waktu untuk datang ya untuk melakukan PTK, melakukan penelitian menyengaja begitu ya. Tapi ya paling tidak setahun sekali kita melakukan ini untuk melatih atau mengasah ataupun supaya kita tidak lupa dengan ilmu PTK ini. Nah, baru yang terakhir adalah refleksi. Ya refleksi ini mengkombinasikan atau mendiskusikan, mengecek ya mungkin istilahnya lebih kepada menganalisis sejauh mana tingkat keberhasilan dari penerapan apa yang sudah kita siapkan. Baru nanti masuk ke fase berikutnya, apakah masuk ke siklus 2 atau ke siklus berikutnya atau dianggap selesai. Cuma biasanya beda pendapat, ada yang mengatakan minimal 2, ada yang mengatakan minimal 3, ada yang mengatakan 1 kali kalau dianggap cukup gitu. Ya tentu nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya. Kemudian ini saya kira sama ya, refleksi guru, analisis dan seterusnya nanti tinggal disimpulkan ya. Nanti kita ambil kita ambil detailnya berikutnya ya. Oke. Saya kira memang tadi itu ya tahapan untuk PTK secara umum sama ya tadi 4. Nah, sekarang kalau kita uraikan satu persatu, ini saya hanya bisa menyampaikan ya, tidak bisa ya idealnya kalau workshop itu kan betul-betul kita buat ya, cuma saya kira agak berat ya untuk membuat ini sekarang, kecuali Bapak Ibu sudah punya, boleh nanti kita sharing gitu, kita diskusikan apa yang kurang, apa yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu kita maksimalkan, itu bisa kita share dokumennya, kita saling menguatkan gitu. Oke, di bagian ini adalah perumusan masalah PTK atau identifikasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Nah, ini tentu pasti banyak ya, pasti banyak. Karena permasalahan itu selalu ada. Namun jangan semuanya kita ingin benahi karena akan berat ya. Jadi cukup dipilih saja yang mana yang memungkinkan untuk kita atasi dengan PTK ini ya. Ini bisa dilakukan identifikasinya dengan hasil observasi kelas, refleksi praktek pembelajaran di kelas, analisis hasil belajar siswa. Jadi secara umum hasil observasi seperti apa
kemudian refleksi dari pembelajaran di kelas seperti apa ya, atau analisis hasil belajar juga seperti apa. Nah, dari situ nanti kita akan melihat permasalahan yang muncul itu sebenarnya apa. Ya. Kemudian kita bisa menganalisis apa saja yang menjadi penyebab terjadinya masalah. Misalnya kita menemukan ada 5 permasalahan, misalnya hasil belajarnya rendah, motivasi belajarnya rendah juga, kemudian efektivitas pembelajarannya kurang efektif ya. Lalu misalnya ya masalah-masalah yang lain lah, ada 5 misalnya. Nah, itu dianalisis apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi ya. Dan kita bisa memfokuskan kira-kira yang mana yang akan kita tangani atau kita atasi terlebih dahulu, lalu kita siapkan alternatif tindakannya. Tindakan apa yang kira-kira bisa kita siapkan untuk menangani masalah tersebut. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ada contoh identifikasi masalah. Ini berdasarkan hasil observasi kelas ya. Yang pertama misalnya materi diajarkan dengan metode konvensional, ceramah. Sebetulnya bukan berarti ceramah ini tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ya. Hanya kadang-kadang ceramah ini karena paling mudah dilakukan akan dianggap menjadi kurang efektif. Tapi ada juga pembelajaran yang betul-betul efektif menggunakan ceramah ya. Itu tetap bisa, bukan berarti ceramah ini haram digunakan, bukan. Kemudian identifikasi masalah berikutnya, pelajaran dimulai dengan menjelaskan, kemudian dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang ada pada buku paket. Berikutnya, hanya 3 orang siswa yang bertanya selama 40 menit pembelajaran untuk mengkonfirmasi jawaban temannya. Guru langsung menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Ya, berarti ini permasalahan siswa yang tidak mau bertanya begitu ya. Ada juga permasalahan hasil belajar yang rendah misalnya, rata-rata di bawah 50 ya, nilainya itu. Atau kehadiran siswa rendah. Setiap kali pertemuan lebih dari 3 orang yang bolos tanpa izin. Atau juga setiap diberikan kesempatan bertanya, tidak satupun siswa yang berani untuk bertanya. Kegiatan praktikum tidak pernah dilakukan karena keterbatasan alat dan bahan. Siswa kurang terampil jika diberi tugas mengerjakan sebuah keterampilan. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang muncul di kelas. Misalnya masalah ini secara bersamaan semuanya muncul di kelas. Tentu bukan berarti kita harus menyelesaikan semuanya, walaupun bisa saja. Hanya tidak perlu semuanya. Kita bisa fokus pada 1 atau 2 permasalahan yang ketika itu dituangkan, ketika itu ditunaikan, itu akan membuat masalah-masalah ini teratasi begitu. Berikutnya Bapak Ibu, contoh hasil belajar siswa pada tes blok dapat refleksi bahwa pembelajaran di kelas ada masalah ya. Ini contoh dari hasil belajar Bapak Ibu ya. Ini rata-rata kelasnya hanya 53 dan 55, atau jumlah yang mencapai KKN hanya 41% dan 52%. Ini menjadi permasalahan padahal nilai KKM-nya adalah hanya 65. Ini di mata pelajaran yang menjadi contoh nilai ini di mata pelajaran eksak ya misalnya ya, MIPA ya ini makanya KKM-nya 65. Kalau di PAI mungkin agak tinggi 70 atau bahkan 75 ya. Nah, ini contoh identifikasi dan analisis masalah yang lain Bapak Ibu ya. Fakta yang diamati guru atau peneliti. Ya, guru ini sebagai peneliti ya. Siswa kurang berani mengajukan pertanyaan ya. Ini tidak beda jauh dengan yang tadi ya. Kemudian diidentifikasi permasalahannya apa saja. Temuannya apa, lalu diuraikan penyebab atau dianalisis yang menyebabkan masalah itu terjadi apa gitu. Ya, kalau ini contoh ke sini ya misalnya.
ini sudah kita temukan, lalu kita klasifikasikan di sini misalnya. Faktanya ada 7. Kita identifikasi menjadi 3 masalah utama, ya. 3 masalah utama ya, menjadi kualitas proses belajar, pemahaman siswa atau kualitas hasil belajar, dan metode yang kurang menarik. Nah, ini jadi ternyata 3 dari 7 masalah ini, inti masalahnya ada 3 gitu. Nah, kita turunkan menjadi sebuah temuan, yaitu kualitas proses belajar dan hasil belajar masih rendah gitu. Nah, ini turunan dari identifikasi masalah. Baru kita analisis kira-kira yang menjadi penyebabnya apa ya. Mungkin kita di awal ini masih berspekulasi, masih mempertimbangkan. Kalau di dalam penelitian kuantitatif ini masih hipotesis, masih menduga-duga gitu ya. Metode pembelajaran kurang menarik, media bahan ajar tidak ada. Nah, ini dugaan diduga kuat, penyebab masalahnya adalah metode pembelajaran kurang menarik dan media bahan ajar itu tidak ada gitu. Nah, ini baru dari ini, karena bisa jadi ketika kita nanti siapkan solusinya untuk PTK. Misalnya solusinya mengatasi masalahnya dengan metode pembelajaran yang menarik ditambah dengan media dan bahan ajar yang lengkap, ini belum tentu juga masalah teratasi, belum tentu juga. Makanya ini masih dugaan sementara, kemungkinan ya, diduga kuat gitu. Karena nanti di akhirnya misal ternyata di akhir itu ini tidak berhasil sama sekali, dibuat 3 siklus nggak naik gitu. Ya berarti ada permasalahan yang lain gitu. Berarti ada faktor lain yang membuat masalah ini menjadi mencuat gitu. Baik, berikutnya ini analisis penyebab atau akar masalah. Ini menjadi penting karena untuk membuat mindset berpikir kita semakin mudah untuk menatap masalah apa saja yang terjadi begitu ya. Ini kalau melihat dari panahnya, dari metode yang digunakan berpusat pada guru atau kurang variatif, ini permasalahan utamanya yang tadi kita ambil, kita simpan di sini. Kemudian kita urai, ya ternyata peran guru itu terlalu dominan, transfer pengetahuan terlalu dominan. Jadi kita tidak terbiasa membuat peserta didik itu menggali, kita hanya biasa mencekoki begitu. Kemudian naik lagi ke penjelasan guru kurang menarik. Sudah berpusat pada guru, ternyata gurunya juga kurang menarik begitu. Sehingga ini sama seperti saya menjelaskan, jangan-jangan saya kurang menarik begitu kan. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan baru ini. Kalau saya menjelaskannya kurang menarik begitu. Ya, berikutnya materinya sulit, banyak hafalan, menakutkan. Jadi sudah guru terlalu dominan, penjelasannya kurang menarik, materinya sulit. Kalau di PAI mungkin materi waris ya, banyak hafalan ya. Biasanya anak-anak minggu depan tolong hafalkan 5 ayat dari surat anu. Nah, biasanya itu anak kalau memang tidak terbiasa menghafal, langsung diberi tugas menghafal akan menjadi beban masuk kelas itu biasanya. Akan menjadi sebuah tempat yang sangat mencekam gitu, yang sangat mengerikan gitu, dan menakutkan, sehingga dia tidak akan fokus lagi ke pembelajaran, tapi dia akan fokus kepada apa yang harus dia siapkan ketika dia tidak hafal, bukan menyiapkan hafalan, tapi menyiapkan apa yang akan saya alami ketika saya tidak hafal gitu. Nah, dia akan mengalami itu, fase itu gitu. Kemudian fase berikutnya, analisis berikutnya, pemahamannya rendah, kurang motivasi atau pasif. Berikutnya kualitas hasil dan proses belajar masih rendah. Ini secara umum intinya begitu. Kalau ternyata di dalam analisis ini, dalam fase analisis ini Bapak Ibu, kita menemukan ternyata sebetulnya bukan metode yang jadi masalah gitu. Misalnya gitu ya. Tapi hanya kita terlalu banyak memberikan hafalan saja gitu. Sehingga peserta didik fokusnya hanya
pada menghafal. Jadi menghafalnya menjadi sebuah tugas di luar kelas. Padahal kalau kita membangun dulu girohnya peserta didik untuk menghafal, nah ini akan menjadi sebuah hal baru gitu. Jadi ketika peserta didik dianggap memang harus hafal, maka kita buat metode bagaimana caranya dia ini senang dengan hafal gitu. Senang dengan menghafal, bukan menjadi sebuah beban di luar kelas. Karena di luar kelas bisa jadi dia tidak sempat lagi menghafal. Karena ada tugas dari mata pelajaran matematika, ada tugas dari mata pelajaran kimia, ada tugas dari mata pelajaran yang lain, atau organisasi, atau orang tuanya ada masalah di rumahnya, atau juga ada perintah orang tuanya ikut berdagang, dan seterusnya. Nah, menghafal menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi peserta didik. Oh, ternyata sebetulnya masalahnya kita memberikan banyak tugas. Oh gitu. Nah, berarti kan cukup dengan mengubah gaya memberikan tugas kita yang tadinya di luar kelas menjadi sebelum. Misalnya sebelum mulai pembelajaran, ayo kita baca dulu ayat, baca. Misalnya semua ayat yang harus dihafalkan selama 1 semester kita baca di awal. Kita ulang-ulang setiap pekan. Dan itu bukan menjadi sebuah beban, tapi menjadi sebuah hal yang menarik bagi peserta didik. Nah, ini akan menjadi persahabatan antara peserta didik dengan ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sebuah hal yang betul-betul menarik gitu. Saya kira begitu. Nah, ketika akar masalah sudah mulai terlihat, ya, maka kita mulai dengan bagaimana cara mengatasi masalahnya, ya. Di sini ada metode berpusat pada guru kurang variatif. Maka bisa diatasi dengan metode berorientasi konstruktivistik, ya. Ada aktivitas berpusat pada siswa, ada penemuan konstruksi atau konsep, ada pengembangan kreativitas siswa, ada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ada inquiry, saintifik, kooperatif, kontekstual, dan seterusnya. Ini adalah contoh bagaimana agar kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan metode yang berpusat pada guru tadi. Ya, misalnya contohnya yang tadi, ya, ternyata kenapa sih peserta didik ini tidak mau masuk kelas, ya, yang masuk kelasnya itu sedikit, yang masuk kelasnya itu lebih dari 3 orang yang tidak izin, ya. Ini kenapa, ada masalah apa gitu? Atau nilainya kecil-kecil. Nah, ini perlu diungkapkan. Nah, dari berbagai alternatif yang bisa kita pilih, yang bisa kita ambil, maka ada pemilihan tindakan. Tindakan yang ditetapkan guru untuk mengatasi masalah yang ada di kelas harus dijelaskan atau dijelaskan alasan atau rasionalnya. Ya. Misalnya, memberi peluang pada siswa melakukan aktivitas sehingga siswa menjadi aktif, learning by doing. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan metode dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Guru telah mengenal kedua metode tersebut walau belum diterapkan dengan baik. Ini ketika kita memilih kira-kira yang menjadi penyebab apa? Oh, ternyata mungkin kita memberikan metodenya terlalu monoton, terlalu masuk kelas, ceramah saja, lalu kita meminta siswa menghafal, lalu di akhir kita minta mereka menyetorkan hafalan. Nah, mungkin ini kurang efektif. Oke, berarti kita coba metode yang lain, misalnya metode talaki misalnya, atau metode apa gitu, ya. Di pembelajaran banyak sekali metode-metode yang
bermunculan untuk menangani permasalahan pembelajaran. Nah, itu bisa kita coba. Kemudian, kenapa itu kita coba? Kita uraikan alasannya. Misalnya, kita menggunakan metode apa? Saya lupa pada membimbing beberapa skripsi mahasiswa yang tentang metode-metode menghafal ya. Misalnya metode wahdah misalnya. Misalnya metode wahdah digunakan untuk ikut juga melengkapi pembelajaran PAI yang ada menghafalnya. Nah, ini kenapa alasan penggunaan metode wahdah ini? Ini perlu diuraikan, dirasionalisasikan. Misalnya alasannya karena metode wahdah berdasarkan penelitian terdahulu dapat meningkatkan efektivitas menghafal gitu, dan meningkatkan rasa senang terhadap menghafal, misalnya begitu. Nah, ini adalah alasan yang logis, yang rasional. Ini berikutnya Bapak Ibu, ini adalah kolom identifikasi masalah. Tadi masalah-masalah yang tadi bisa kita tulis, misalnya 7 ya, misalnya ada 7. Kemudian kita uraikan, bisa kita seperti tadi ya, 7 kita konversi menjadi 3 menjadi 1 kemudian kita temukan tindakannya, atau juga bisa begini, 7 analisis penyebabnya juga 7, tindakannya juga bisa 7. Lalu kita ingin rumuskan, ambil salah satu. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu kaitannya dengan identifikasi masalah. Bapak Ibu, memang dalam hal penelitian itu, menulis judul itu memang ditulis pertama, tapi bukan berarti judul itu harus ada di awal. Bukan harus disusun pertama, bukan. Yang perlu disusun pertama kali atau yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi permasalahannya apa. Nah, dari masalah yang sudah muncul barulah kita bisa rapihkan judulnya gitu. Tadi misalnya kita dapati bahwa permasalahannya itu adalah hasil belajar yang rendah, ya. Kemudian metode belajarnya berfokus pada guru. Maka judul yang bisa kita contoh, yang jadikan kita contoh adalah peningkatan hasil belajar. Di sini kan contohnya IPS. Peningkatan hasil belajar PAI siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cileunyi, Bandung, melalui penerapan pendekatan saintifik. Nah, ini juga bisa jadikan contoh sebagai judul PTK. Bahkan kalau di judul PTK itu bisa tahun ajaran 2022-2023 itu bisa muncul sampai begitu. Ya, kalau di sini judul mencerminkan permasalahan pokok, sedapat mungkin mengandung unsur variabel utama yang diteliti, harus deklaratif, singkat, jelas, dan tidak memberi kemungkinan penafsiran ganda. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita jadikan judul Bapak Ibu ya dari PTK ini. Berikutnya Bapak Ibu, dari identifikasi masalah, ketika sudah dapat kita tuangkan menjadi sebuah judul. Dari judul kita turunkan menjadi sebuah rumusan masalah. Tentu memang identifikasi masalah tadi itu bisa kita urai menjadi sebuah latar belakang masalah. Ya, identifikasi masalah tadi itu bisa kita urai menjadi sebuah latar belakang masalah. Sebenarnya bisa dibalik ya, bisa latar belakang masalah, lalu kita ambil poin-poinnya menjadi sebuah identifikasi masalah, kan begitu. Tapi untuk memudahkan penulisannya, identifikasi dulu, baru uraikan gitu, diuraikan, didetailkan ya. Oke. Sebelum ke rumusan masalah Bapak Ibu, sebagai contoh di latar belakang masalah ya, ini saya contohkan dari sini ya, dari identifikasi masalah.
Misalnya kita di rumusan masalah kita menuangkan bahwa pembelajaran adalah proses yang perlu dilakukan misalnya. Seterusnya, intinya di situ kita menuangkan urgensi sebuah pembelajaran. Kemudian baru berikutnya kita tuangkan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada bukan hanya pada guru, tapi juga pada peserta didik. Itu. Berikutnya kita jelaskan yang ini yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang pertama, ya. Tetapi dalam sebuah pembelajaran ada kalanya guru lebih dominan menggunakan metode konvensional. Di antara metode konvensionalnya itu adalah metode ceramah, gitu. Kemudian mungkin dijelaskan kenapa alasan guru lebih senang menggunakan metode konvensional atau ceramah. Gitu. Itu di latar belakang masalah. Berikutnya, poin tentang pelajaran dimulai dengan menjelaskan, kemudian lanjutkan dengan latihan-latihan soal yang ada pada buku paket. Ini permasalahan berikutnya kita uraikan lagi. Selain guru menggunakan metode konvensional, juga seringkali memulai pembelajaran langsung menjelaskan dan langsung meminta peserta didik mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku paket. Ya, bahkan mungkin bisa kita jelaskan juga bahwa setelah memberikan tugas, guru meninggalkan peserta didik ke ruang kantor untuk misalnya begitu kan. Ini juga sebagai contoh untuk menguraikan penjelasan saja. Berikutnya yang nomor 3, hanya 3 orang siswa yang bertanya. Gitu. Kemudian setelah itu kita uraikan lagi bahwa permasalahan lain yang ditemui oleh guru di lapangan adalah minimnya peran peserta didik dalam bertanya atau dalam melengkapi pembelajaran atau merespon pembelajaran, memberikan pendapat itu kurang. Lalu juga kita uraikan bahwa hasil belajar mereka rendah di kisaran di bawah 50, di bawah nilai 50. Dan seterusnya, intinya dari semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contoh identifikasi masalah ini kita tuangkan menjadi sebuah latar belakang masalah. Ya, baru nanti di akhir kalimat bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan judul apa. Nah, gitu. Itu kan contoh di karya contoh di latar belakang masalah, gitu ya. Kemudian pada rumusan masalah dirumuskan secara jelas, spesifik, operasional dalam bentuk kalimat tanya. Ya, jadi rumusan masalah disajikan dalam bentuk kalimat tanya. Ini masih berkaitan dengan judul tadi. Bagaimana proses penerapan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Cileunyi, Bandung, gitu. Intinya karena secara umum PTK itu ada masalahnya dan ada solusinya, maka judulnya ada masalah, ada solusi. Di rumusan masalah juga perlu muncul masalah dan perlu muncul solusi, gitu. Ya. Kalau ini yang bawahnya bagaimana peningkatan hasil belajar IPS atau PAI siswa kelas ... melalui penerapan pendekatan saintifik. Ini juga bisa ya. Jadi tinggal disesuaikan. PTK itu bisa cukup dengan 1 pertanyaan saja. Rumusan masalahnya. Cukup satu juga cukup. Nah, tujuan penelitian itu untuk memudahkan itu bisa diambil dari rumusan masalah, ya, Bapak Ibu. Misalnya kalau di rumusan masalahnya bagaimana proses menerapkan, ini kan bentuknya kata tanya, maka bagaimana dihilangkan, tanda tanya diganti dengan titik,
Lalu bagaimananya ini diganti dengan untuk mengetahui, begitu kan? Kalau di rumusan masalah, ya, di rumusan masalah, bagaimana proses, tapi kalau di tujuan masalah, untuk mengetahui proses, begitu. Nah, ini untuk memudahkan. Atau bisa juga dengan mengganti kalimatnya agar lebih operasional, ya, mendeskripsikan proses, gitu. Menganalisis peningkatan hasil belajar, itu bisa juga. Nah, itu silakan, ya. Apa namanya, menggambarkan hasil yang ingin dicapai, capaiannya detail. Jadi kalau di sini tujuan penelitian mendeskripsikan, berarti kan jelas bahwa isinya adalah deskripsi semua nantinya. Ya. Mohon maaf Ustadz Fikri, mohon maaf, izin menginfokan 5 menit lagi mungkin. Silakan. Siap. Oke, berikutnya Bapak Ibu, karena ini saya kira sudah secara umum, ya. Kalau penuangannya saya kira tidak akan beda jauh. Ini yang agak penting. Di bagian observasi atau pengamatan, ini adalah menjadi sebuah kunci PTK ini bisa kita himpun datanya. Ya, observasi, pengamatan itu kita susun dalam bentuk lembar observasi yang detail, gitu ya, di setiap fase-fase pembelajarannya kita tuangkan, ya. Lalu pada bagian ini sebentar. Nah, ini ada pada bagian komponen menuangkan hasil, kalau di karya tulis ilmiah misalnya di jurnal itu dipisahkan antara hasil penelitian dengan pembahasan, ya. Jadi hasil penelitian itu adalah angka-angkanya, gimana sih di kelasnya, gitu. Belum dianalisis, gitu ya. Belum diinterpretasikan, ya. Maka kita tuangkan saja apa adanya, ya, di komponen komponen bab 4 itu, tuangkan aja dulu di bagian siklus-siklusnya itu berdasarkan komponen-komponen langkah-langkah PTK, ya. Misalnya perencanaan, ya, kita tuangkan perencanaan seperti apa. Sampai pada tahap refleksi. Nah, refleksi ini lebih seperti interpretasi, ya, kita menuangkan apa yang menjadi permasalahan. Nah, bisa juga refleksi ini kita kaitkan dengan teori, misalnya ada permasalahan di sini, guna mendapatkan hasil refleksi yang optimal, beberapa pertanyaan berikut dapat dimanfaatkan sebagai pemandu. Bagaimana persepsi Anda, guru, siswa, pengamat lain terhadap tindakan yang dilakukan? Nah, ini ketika sudah dijawab, jawabannya itu bisa dibandingkan dengan teori. Ya, misalnya teori perkembangan atau teori sosial atau teori psikologi dan seterusnya. Ya. Ini juga sama, ya, nanti ketika sudah dituangkan, tinggal kita maksimalkan pada komponen pembahasan, gitu, komponen pembahasan, ya. Oh, ininya terpotong, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, saya kira kalau sistematika secara umum sama, ya. Tadi di bagian bab 1 sampai bab 3, ya, secara umum sama. Lalu ini di pertengahan bab 3 ada prosedur, ada instrumen penelitian, ada teknik analisis data. Di hasil ada deskripsi data, ya, ada pembahasan. Nah, di deskripsi data yang tadi yang saya maksud itu begitu, Bapak Ibu, ya. Dituangkan semua, ya.
dituangkan semua baik siklus 1, siklus 2 ya. Nanti baru dibahas. Nah, dibahas ini pembahasan adalah hasil deskripsi data atau hasil penelitian atau kalau di PTK hasil siklus tadi ya. Dibahas, didiskusikan, dianalisis, kemudian dibandingkan dengan teori gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengulang penjelasan apa yang ada di deskripsi data gitu. Tapi betul-betul mengkaji kenapa ini hasilnya begini. Kenapa ketika peserta didik sudah mengerjakan soalnya jawabannya hasil analisisnya begini, itu lebih dikaji seperti itu. Saya kira itu mungkin yang sementara bisa saya sampaikan saat ini, bisa nanti kita sambung. Saya juga ada beberapa bahan yang saya share di YouTube ya. Ini juga mungkin nanti bisa dilihat juga oleh Bapak dan Ibu sebagai sharing-sharing saja. Mungkin ada yang kurang lengkap ya, bisa dilihat di YouTube atau bahkan sebaliknya di YouTube kurang lengkap, nanti kita bisa buatkan apa penjelasan tambahan agar bisa lebih lengkap lagi. Terima kasih, silakan saya kembalikan kepada Ustadz Rijal. Hatur nuhun. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk Ustadz Fikri sebagai narasumber yang sudah tadi memaparkan bagaimana PTK ya, saudara-saudaraku. Masya Allah, sampai kemudian kita diingatkan tadi, jadi baru tahu nih Ustadz Fikri ya. Jadi qaul ulama katanya ya, wala tamutunna illa wa antum katibun ya. Masya Allah. Yang kita biasa baca pas khutbah Jumat kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun gitu. Tapi ini pengingat buat kita semua, saudara-saudaraku ya. Maksudnya di kehidupan kita yang cuma sekali ini sayang banget. Kalau kemudian kita, mohon maaf ya, ngajar dan ngajar aja, kemudian kita nggak menorehkan karya kita, ilmu kita di sebuah buku atau jurnal atau apa yang bisa diakses dan bermanfaat, kemudian ditiru, diamalkan oleh adik-adik kita para GPAI nanti selanjutnya. Masya Allah, itu kan keren banget jadi amal jariah. Sayang kemudian ketika kita meninggalkan dunia ini, nggak ada kenangan indah atau amal jariah yang bermanfaat bagi umat. Oleh karenanya ini motivasi sekali lagi buat kita semua. Tadi juga dijelaskan saudara-saudaraku tentang PTK ya, jadi ada siklusnya, ada alurnya, planning, kemudian action, observationnya, sama refleksinya. Bahkan kalau di PTK tadi ada khilafiyah ya, perbedaan ikhtilaf ya dalam pendapat, apa cuma 2 siklus, ada juga yang bilang boleh 1 siklus kalau sudah sukses ya, seperti itu. Nah, kayaknya sepertinya bicara PTK ini akan lebih seru kalau kita langsung praktek ya Ustadz Fitri ya, gitu. Atau di dunia maya seperti ini, karena tidak memungkinkan, kita akan membuka nih selanjutnya tanya jawab, diskusi bagi kawan-kawanku, teman-teman GPI, para penulis yang mau bertanya atau penasaran tentang KPK, dipersilakan. Silakan. Silakan Bu Tuti atau yang lain yang mau bertanya atau menanggapi, silakan. Pak Kodir, Pak Epul, Pak Cimahi udah mau bertanya. Pak Rizal itu Pak Epul mau nanya tuh. Oke, silakan Pak Epul, mangga. Ya, Pak Saiful Qadir Zailani, mangga silakan. Masya Allah, banyak nih. Ada Bu Ani juga. Silakan Pak Saiful terlebih dahulu. Halo Pak Saiful. Pak Epul di Azmut tuh dibuka dulu itunya. Ya, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Kedengaran sekarang? Alhamdulillah, terdengar. Ya. Terima kasih Ustadz Rijal, terima kasih ilmunya Ustadz Miftahul Fikri, terima kasih hatur nuhun.
Izin bertanya, saya udah 12 tahun nih ngajar, tidak naik pangkat, tetap istiqomah di 3C. Jujur nih gara-gara terkendala oleh PTK. Nah, kalau teori sudah sering mendengar, saya sekarang kemarin diundang oleh Ustadz Rijal di kantor Kanwil Kemenag. Intinya saya ingin memulai membuat PTK. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya siapkan atau dari mana saya memulai PTK itu? Jujur saya belum pernah membuat PTK dan saya ikut kegiatan ini, saya sangat tertarik, sangat antusias dan saya ingin mencoba membuat PTK. Nah, pertanyaan saya tadi, dari mana atau apa yang harus saya siapkan atau apa yang saya harus mulai ketika membuat PTK itu? Terima kasih Ustaz, hatur nuhun. Baik, silakan Ustaz Fikri mungkin kita Langsung atau ditampung dulu, Ustaz? boleh. Oke, tampung aja ya. Oh, tampung aja, monggo. Siap. Baik, terima kasih Ustadz Saiful, Masya Allah. Jadi tantangannya nih ya, dari mana dulu nih ya, ketika mau buat PTK. Selanjutnya Ustadzah Kartika, nah ini sebenarnya penulisan. Silakan Dan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin yang pertama saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiro atas ilmunya, walaupun saya terkendala tadi dari sinyal karena di sini hujan besar gitu, jadi kendalanya saya pribadi tidak bisa menyimak dari pertama gitu ya. Tapi mungkin di sini yang saya ini kan PTK ya, materi PTK ini sendiri, alhamdulillah dengan adanya saya bergabung dengan asatidah, ini hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz Rizal yang telah memfasilitasi kami, karena ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Ketika saya kemarin mau naik tingkat ke 3C, ini sangat luar biasa, alhamdulillah. Jadi saya pribadi kemarin yang saya berikan itu adalah hasil dari kemarin jurnal yang dari asatidah gitu ya. Alhamdulillah tidak ada kendala apapun, yang alhamdulillah sampai SK itu turun gitu ya. Alhamdulillah baru bulan kemarin saya mendapatkan SK ke 3C, alhamdulillahirabbil alamin. Terus yang kedua, ini terus saya pribadi memicu kembali kreativitas gitu. Saya ingin sekali membuat PTK itu. Namun di sini sudah sih judul sudah saya pegang gitu, dan sedikit-sedikit kami saya mengolah gitu, sedikit-sedikit mengolah, dan akhirnya bisa ada judul, dan baru sampai kepada artinya di sini kemarin-kemarin bulan-bulan kemarin saya sudah melaksanakan yang namanya siklus pertama, siklus kedua, dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah. Namun yang jadi pertanyaan, untuk saya kan kebetulan adalah sekolah penggerak di sini ada proyek. Apakah di sini proyek yang kedua, kebetulan saya adalah koordinator dengan nama gerakan GESPER, Gerakan Stop Perundungan Membentuk Akhlak Mulia. Nah, ini apakah bisa dijadikan sebagai PTK atau best practice gitu ya, best practice, karena kemarin kepala sekolah saya ditantang untuk Bu Ani coba ikuti ini praktik baik dari proyek itu sendiri, dari proyek GESPER, Gerakan Stop Perundungan Membentuk Akhlak Mulia. Nah, ini saya kendalanya dalam menyusun melintas dari PTK, apakah sama penyusunan best practice ini dengan PTK itu sendiri gitu. Kalau PTK saya sudah mencoba satu PTK, saya go di dalam tingkat golongan 3C. Nah, saya kembali sekarang membuat PTK lagi untuk mempersiapkan ke jurnal asatidah juga, dan juga persiapan nanti untuk naik pangkat berikutnya, mungkin itu. Terus yang keduanya saya ditantang untuk mendaftar untuk ke praktik baik gitu, praktik baik. Nah, ini salah satunya adalah dari proyek sekolah penggerak, yaitu kebetulan proyek
project itu dengan temanya itu bangunlah jiwa dan raga dengan judul GESPER, Gerakan Stop Perundungan Membentuk Akhlak Mulia. Nah ini baru sampai bab pendahuluan, Ustadz gitu. Jadi pendahuluan saya sampai bab pendahuluan yang saya tanyakan apa perbedaan antara PTK dan best practice? Apakah itu ada perbedaannya atau persamaannya apa dan perbedaannya apa? Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Jadi 2 pertanyaan dari Bu Anik nanti tentang apakah bisa GESPER itu proyek itu dijadikan PTK. Yang kedua juga bedanya apa? Best practice sama PTK bedanya apa? Yang ada satu orang lagi sebenarnya Ustadz Fikri. Gimana nih? Tadi Boleh Ustadz, mangga. ya, tadi ada satu orang ya Bu Iis Lisnawati, Masya Allah. Oke. Silakan Bu Iis. Masih terdengar Bu Iis Isnawati? Oke. Ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu Ustaz. Siap. Silakan. Ada 3 pertanyaan bahkan dari 2 saudara kita. Baik. Sama Ustaz Saiful. Silakan. Terima kasih Ustadz Rijal, Ustadz Saiful Abdul Qadir apa tadi ya? Saiful Qadir ya? Masih di sini? Oh ya, betul ada. Ustadz Saiful Qadir Jailani ya, dan Bu Ani Kartika ya. Menarik pertanyaannya, ini juga luar biasa bagi saya. Pertama, kaitannya dengan PTK yang menjadi syarat kenaikan pangkat. Saran saya buatnya yang sederhana, jangan buat yang ini Pak, jangan buat yang detail gitu, jangan terlalu membuat yang penelitian yang betul-betul lengkap gitu. Cukup buat komponen intinya saja, terutama yang ditagih pada tempat kita akan mempublikasi, karena kan biasanya yang menjadi publikasi adalah yang menjadi syarat kenaikan pangkat adalah publikasinya. Gitu mungkin Ustadz Rijal ya, Ustadz Rijal ya. Tadi juga Bu Ani Kartika menyampaikan bahwa PTK yang sudah publish di Asatijah itu bisa dijadikan bahan naik pangkat dan langsung dapat SK-nya begitu. Ya, padahal Asatijah baru terbit 2021 dan 2020 ini yang bulan Juni gitu ya, 2000, yang Desember belum ya Ustaz ya? Nah, belum. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Memang tidak bisa hanya sampai bab niat gitu. Perlu dilanjutkan sampai bab-bab berikutnya, Pak. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya kita tidak bisa sendirian, maka kita harus punya kawan. Kalau Bapak misalnya di SMA, tidak menutup kemungkinan kita bisa melibatkan siswa. Tidak menutup kemungkinan. Itu bisa menjadi tim yang luar biasa. Apalagi kalau memang mereka ada yang senang dengan dunia menulis gitu. Itu bisa kita jadikan tim yang hebat. Gitu. Kemudian kita mulai dengan mengumpulkan contoh-contoh. Ya, mulai dengan mengumpulkan contoh-contoh. Dengan adanya contoh minimal kita punya gambaran, Pak. Tapi bukan berarti contoh itu kita jadikan sebagai bahan untuk di copy paste, bukan. Kita jadikan contoh itu sebagai gambaran agar kita akan menuangkan apa. Ya. Kalau memulainya tentu ya pasti harus dikereyeuh ya, bahasa Sundanya dikereyeuh ya. Sedikit-sedikit kita mulai gitu. Kalau baru bisa di ibaratnya baru bisa sampai judul, nggak apa-apa, minimal kelihatan dulu wujudnya judul dulu supaya lebih enak lagi. Yang agak mudah dari judul itu tadi rumusan masalah, tujuan penelitian, nah itu mulai terlihat gitu ya, walaupun di artikel ilmiah rumusan masalah digabungkan dengan tujuan penelitian gitu ya. Tapi intinya kita mulai akan melihat, oke, saya akan ke arah sana gitu. Baru nanti mulai kita poin per poin apa yang akan kita tulis pada pendahuluan gitu. Kita tulis pendahuluan itu apa sedikit-sedikit. Cukup poinnya dulu saja. Kalau isinya terlalu panjang, poinnya dulu saja. Jadi kayak misalnya, oke, saya akan menulis urgensi belajar misalnya.
tulis saja urgensi belajar. Jangan dulu diuraikan, karena menguraikan itu butuh energi. Ya, saya juga secara pribadi kalau ingin menguraikan itu butuh energi ya. Kalau istilahnya kerangkanya atau outline-nya dan seterusnya. Tapi kalau outline itu kan detailnya ya, Bapak Ibu ya, detailnya sudah mulai ini. Ini kalau kita masih nyantai bisa dari itunya dulu ya, sedikit-sedikit dulu kira-kira apa yang akan kita. Kalau outline itu secara umum semacam ininya. Nah, misal di pendahuluan ini akan kita tuangkan latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini ada apa saja? Ya, di latar belakang masalah ini ada kumpulan data, kumpulan permasalahan. Ya, masalahnya apa saja? Itu dulu kita siapkan. Poin-poinnya saja dulu, poinnya dulu. Nah, lalu penelitian terdahulu. Nah, kita siapkan penelitian terdahulu. Oh ya, oke, nanti saya akan mencari apa. Nah, kalau ternyata misal ada komponen yang bisa kita lengkapi dengan cara meminta bantuan orang lain. Contoh tadi siswa tadi kita libatkan atau teman sejawat yang memang ridho lillahi ta'ala membantu kita. Oke, bisa nggak bantu saya mencarikan penelitian terdahulu? Ya, yang judulnya mirip-mirip dengan ini. Dapat 5 itu kan jadinya tugas kita semakin ringan. Tidak mesti kita yang membuat itu. Nah, itu juga memudahkan kita dalam menulis. Kemudian juga teorinya mungkin. Nah, nanti di penelitian terdahulu itu kan ada teori juga sebetulnya. Nah, ini untuk memudahkan kita menuliskan teori misalnya. Kita susah cari teori dari mana. Lihat aja di penelitian terdahulu. Dia pakainya teori siapa gitu. Nah, itu kan kita bisa gunakan teori yang sama. Gitu kan ya. Teori yang sama. Dari 5 artikel itu mungkin ada teori yang berbeda-beda. Ini bisa kita ambil 1 atau 2. Nah, kita simpan di yang kita gitu. Ya. Boleh dulu kita kutip karena memang itu adalah kutipan orang lain ya. Dia ya ibaratnya dia juga ngutip Menang Nubatur gitu. Kita simpan di yang kita, nanti kita akan ubah dengan kalimat sendiri. Itu untuk memudahkan pengutipan kita. Nah, kemudian barulah kita masuk ke berikutnya gitu, ke tahap-tahap berikutnya sedikit-sedikit. Ya memang butuh terbiasa Pak untuk istilah Prof. Ali Ramdhani itu butuh jam terbang ya. Beliau itu kan kalau Prof. Ali Ramdhani menulis artikel 2 jam selesai. Kalau kita mungkin butuh 2 tahun gitu baru selesai gitu. Tapi dengan 2 tahun tadi ketika selesai, kita akan semakin cepat gitu, semakin jam terbang kita semakin tinggi, terbiasa gitu ya. Nah, di bagian metodologinya kita ambil inti-intinya, ya ibaratnya yang kira-kira bisa mudah kita susun itu dulu kita susun. Contoh ya. Dari penelitian terdahulu tadi, Bapak ini bikin artikelnya dari PTK juga nih sepertinya nih. Oke, karena dia bikin dari PTK, apa sih di komponen metode penelitian? Oh, ternyata dia komponennya ini. Ya, kita tuangkan mirip-mirip kayak gitu, kita ganti isinya. Misalnya dia penelitiannya di Garut misalnya, kita penelitiannya di Cimahi misalnya gitu. Nah, itu kan kita ganti. Walaupun tentu dengan kalimat yang berbeda ya, supaya tidak terdeteksi similarity ya. Terus begitu. Walaupun ada yang serupa nanti misalnya kayak teknik analisis datanya kan pasti akan serupa. Ya nggak masalah. Yang penting nanti kita uraikan dengan bahasa yang berbeda. Nah, baru nanti pada tahap-tahap berikutnya sedikit-sedikit kita mulai. Begitu Bapak, memang kalau teori yang seperti Bapak sampaikan, apa yang saya sampaikan juga seperti mudah ya, seperti ngomong cuma bikin kayak begini kayak gampang gitu, tapi saya nggak beres-beres. Nah, memang begitu Pak, memang begitu ya. Kalau kita kenang masa kita menyusun skripsi, pasti kita akan teringat di mana kita menyiapkan waktu yang lebih dibandingkan seperti kita tidak menyiapkan skripsi. Nah, kita juga bisa siapkan itu. Dulu saya ingat betul ketika saya bikin skripsi dan tesis,
Itu seperti masuk ke goa gitu ya, tidak boleh ada yang ganggu ya. Bertapa ya, begadang, menyiapkan kopi berapa renceng begitu ya. Nah, itu ya minimal kita fokus di situ, kita siapkan waktu seperti itu juga bisa kita lakukan ya. Karena tuntutan ya, karena tuntutan, dan tuntutan ini juga kita konversi sebagai persembahan kita kepada Allah, bahwa kita ini memang layak naik derajat gitu, bahwa kita ini memang layak untuk naik tingkat, naik pangkat gitu. Nah, itu untuk pertanyaan Ustadz Saiful. Ya, mohon izin, lagi-lagi pasti nanti akan berat pada prosesnya. Tentu saya secara pribadi siap untuk ikut membantu, yang bisa saya bantu apa silakan nanti kita diskusikan. Tentu juga pasti Bapak dan Ibu yang ada di Google Meet ini juga akan ikut membantu ya, saling membantu, saling melengkapi. Berikutnya dengan Ibu Ani Kartika. Sebetulnya proyek Gesper tadi itu bisa menjadi minimalnya 3 karya ilmiah berbeda, Bu. Jadi ketika ada sebuah proyek, itu bisa jadi beberapa ilmiah, beberapa artikel ilmiah. Sebagai contoh, kalau memang ya sama-sama, Pak. Kalau memang si Gesper tadi diterapkan di kelas, di satu kelas, itu bisa menjadi PTK. Itu bisa menjadi PTK. Kan berarti masalahnya adalah bullying gitu kan. Permasalahannya adalah bullying. Kemudian solusinya adalah apa tadi? Gesper gerakan apa ya tadi? Saya lupa. Intinya itu. Nah, itu kalau memang bisa masalah di kelas ya, masalah di kelas. Ini kan bullying ini mengganggu pembelajaran kan, mengganggu pembelajaran. Nah, ini bisa menjadi bahan PTK. Masalah di kelas disolusikan dengan yang tadi, itu bisa jadi PTK. Tapi kalau memang itu bukan permasalahan di kelas, proyek itu bukan di kelas tapi di sekolah, nah ini bisa jadi penelitian tindakan sekolah, bisa juga begitu. Bisa jadi penelitian tindakan sekolah. Kemudian secara umum kalau best practice itu kan lebih menekankan pada pengalaman bagaimana kita, memang sebetulnya karakteristiknya yang berbeda sih, Bu. Kayak tadi di awal itu saya sampaikan bahwa PTK itu adalah sebuah metode penelitian, sebuah jenis metode penelitian. Kalau artikel ilmiah itu adalah sebuah sajian, sebuah artikel publikasi gitu. Ya, best practice itu ininya tinggal metodenya saja begitu ya, metode sajian best practice-nya gitu. Dan sajiannya nanti bisa menjadi artikel, bisa jadi buku begitu, bisa jadi proceeding, bisa jadi mungkin poster ilmiah, bisa jadi begitu saja. Nah, kalau kita ingin bagaimana Gesper tadi bisa menjadi tiga tiga karya ilmiah. Tadi kalau memang dia dilakukan di sekolah jadi peneliti PTS, kalau memang dia di kelas bisa jadi PTK. Nah, tingkat efektivitasnya misalnya, kita ingin mengukur tingkat efektivitas Gesper. Ini bisa menjadi sebuah penelitian tersendiri. Misalnya efektivitas Gesper dalam pembelajaran misalnya begitu. Itu bisa menggunakan metode kualitatif misalnya. Jadi satu kali jalan kita ambil beberapa komponen gitu. Kemudian kita juga bisa ambil misalnya tingkat keberpengaruhan. Misalnya tingkat keberpengaruhan Gesper dengan proyek Gesper dengan kualitas pembelajaran gitu. Itu bisa menggunakan penelitian korelasional. Ya, itu sudah beberapa tuh. Jadi bisa juga kita gunakan, jadi PTK kualitatif, kuantitatif ada juga di situ. Nah, jadi begitu. Yang penting, misal di Gesper itu kita ada wawancara misalnya, wawancara siswa. Nah, hasil wawancara itu bisa kita simpan untuk
kepentingan penelitian yang kualitatif, bisa kepentingan yang kuantitatif ya. Kalau mungkin PTK tidak terlalu ya menggunakan wawancara ya, cukup observasi saja. Nah, tinggal saat pelaksanaan seperti apa. Kemudian juga itu wawancara. Kemudian kalau kita butuh kuesioner ya. Kuesioner kita sekalian, nah habis wawancara kita kuesioner juga kita sebar untuk semua siswa yang ikut terlibat dalam kegiatan Gesper ini. Kuesionernya kita bisa simpan, nanti kita bisa susun menjadi artikel-artikel berbeda gitu. Nah, ini luar biasa menurut saya kalau guru terlibat di kegiatan-kegiatan seperti ini bisa banyak karyanya. Memang yang menjadi berat adalah menuangkannya. Yang jadi berat adalah menuangkannya. Memulainya bagaimana ini yang agak berat ya, tapi ketika sudah mulai, ketika sudah terjun dan sudah terbiasa, saya kira akan nyaman gitu ya, akan mulai handal, ahli ya, dan akan menjadi lebih cepat dalam menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan karya ilmiah tadi. Nampaknya itu ya, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Namun mungkin satu pertanyaan kembali dengan satu kegiatan itu bisa menghasilkan 3 karya gitu ya, tiga karya ilmiah itu sendiri. Tapi itu judulnya itu dengan ada penambahan dengan judul yang berbeda juga mungkin ya, dengan judul yang berbeda. Apakah memasukkan kata motivasi, penerapan pembentukan akhlak mulia itu sendiri mungkin ya, dengan sesuai dengan misalkan PTK judulnya ini, PTS judulnya ini, terus kita masukkan dalam artikel judulnya ini, tapi dalam poin Gesper gitu, gerakan stop perundungan. Mungkin itu ya Ustadz. Betul Bu. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Fikri. Makin seru ya sore-soreku, benar ya. Sebatas teori sayang, dan ketika ada sesi diskusi semacam ini, apalagi ketika praktek nanti, insya Allah kita akan lebih seru lagi. Tapi mohon maaf ya, waktu sudah menunjukkan pukul 5 nih. Jadi Rijal lihat ini ada juga saudara-saudara kita, Ustadz Fikri ini, yang kemudian Google Meet-nya tetap mayanya di sekolah. Seperti Rijal sekarang wah, luar biasa. Masih di perpustakaan sekolah Ustaz Hasan dan Masya Allah. Ya, ternyata ada yang masih di sekolah juga. Luar biasa sampai jam segini masih di sekolah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tatap maya kita sampai maghrib sepertinya terlalu sore ya. Ya, siap. Dibatasi mungkin, dan nanti kita akan lanjutkan di grup juga, termasuk mohon maaf tadi Rijal lihat di chat ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan disampaikan kepada narasumber dan kita akan lanjutkan insyaallah. Gimana teman-teman, setuju ya? Mohon maaf. Waktunya kurang Pak Ustadz, waktunya kurang lama. Benar. Tadinya awalnya mau dijadwalkan pada zuhur ya. Ternyata memang qadarullah banyak kesibukan ya. Jadi diundur ke asar, pada asar. Mudah-mudahan kedepannya kita akan manfaatkan waktu yang lebih luang. Ustadz Fikri tetap bantu kami ya, semangat ya. Siap, insya Allah siap. Mengawal sampai akreditasi sampai seterusnya insya Allah lah. Sampai Scopus siap lah, ayo. Amin. Kawan-kawanku, teman-teman yang dicintai karena Allah, pertemuan kita nggak hari ini aja, insya Allah, karena ini baru teori. Kita nanti akan praktek, kemudian di pertemuan selanjutnya juga bagaimana kemudian mengedit PTK yang kita buat menjadi artikel ilmiah, langsung dipublish di website Asatidzah. Dan harapannya walaupun yang hadir sekarang sekitar 30-an, paling tidak nih 30 yang sungguh-sungguh akan menghasilkan karya jurnal ilmiah yang dipublikasi nanti, insya Allah, amin. Ya. Nah, sedikit izin Rijal sedikit menambahkan Ustadz ya. Mohon maaf.
ketika bicara mulai dari mana dulu nih kita buat PTK nih. Memang awalnya gitu, ketika kita mau melangkah menulis amat berat, apalagi membuat buku. Awalnya aja yang berat. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fikri bagus banget nih, cakep buat kita jadi pelajaran. Apa tuh? Buat poin-poinnya dulu. Jadi outline-nya seperti itu, ya. Kemudian nggak kalah penting, super banget ATM tadi yang disampaikan oleh Ustadz Fikri, belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, pengalaman Rizal pribadi juga, mohon maaf, belum pernah belajar ikut pelatihan PTK. Tapi kemudian, Masya Allah, ketika langsung lihat PTK yang dibuat oleh guru yang lain, kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Teori bisa nyusul, tapi ternyata memang, mohon maaf, yang Rizal rasakan dari ATM itu, amati, oh seperti ini ya, tiru, modifikasi. Ya sah-sah aja, karena studi kasusnya berbeda, metodenya sama, tapi kan sekolahnya berbeda. Sehingga buat kawan-kawanku yang di grup ini, nanti dapat hadiah ya. Rizal akan share juga nanti contoh PTK yang bisa di ATM, insya Allah ya. Belajar dari situ. Kemudian ada request Ustadz Fikri dari teman-teman di tadi di kotak chat, mohon kalau ada tadi file PPT-nya, PowerPoint-nya atau tentang terkait dengan materi PTK, nanti mohon di-share ya, termasuk kalau ada LK-LK-nya, lembar kerjanya gitu. Ini amat membantu kami insya Allah. Seperti itu Ustaz ya. Nah yang terakhir yang tentang gesper nih, jadi benar yang disampaikan oleh narasumber kita. Jadi ketika kita punya karya tulis ilmiah, satu misalnya tema, itu bisa jadi 3 bentuk karya tulis ilmiah. Tadi kan ada PTK, PTS, dan best practice ya. Mohon izin share kawan-kawanku. Sudah terlihat yang di share? Terlihat, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Oke, sudah nampak ya, alhamdulillah. Jadi, saudara-saudaraku, ketika Rizal mengajar di kelas 9 materi haji dan umroh, ya dari tahun ke tahun, kemudian dibuat galau karena belum ada maket miniatur Ka'bah. Nah ini termotivasi, Rizal buat maket Ka'bah ini setinggi 2 meter, dan Masya Allah kita bisa manfaatkan media miniatur Ka'bah ini dalam pembelajaran manasik haji dan umroh. Kemudian dari produk miniatur ini Rizal buat apa? PTK pertama. PTK-nya ya upaya meningkatkan motivasi prestasi belajar siswa dalam materi haji dan umroh dengan penggunaan media maket manasik haji dan umroh atau maket Ka'bah. Itu yang pertama PTK. Yang keduanya Rizal buat sebagai karya inovatif. Ya, kalau karya inovatif kan nanti outline-nya agak sedikit berbeda. Bagaimana cara pembuatannya, desainnya, bahan-bahan apa, kemudian bagaimana implementasi penggunaannya dalam pembelajaran, terus hasilnya seperti apa. Baru 2, Rizal bisa buat dari tema yang sama ini, tentang maket Ka'bah ini, apa tuh, jurnal ilmiah yang dari PTK itu kemudian diringkas jadi 10 halaman, dari 100 halaman sekarang jadi 10 halaman, kemudian dikirim ke website Asatidzah. Dari 3 itu belum cukup juga, bisa kemudian kita buat. Jadi apa? Jadi sebuah buku kumpulan karya inovatif misalnya. Ini sebagai contoh aja. Dan ditambah lagi, satu lagi apa? Best practice. Jadi bisa jadi PTK, karya inovatif, kemudian best practice, buku. Iya. Sedikit mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua untuk semakin semangat. Ya, terus wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, cuma juga dapat ilmu baru ya. Wala tamutunna illa wa antum katibun. Masyaallah, la quwata illa billah. Mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Ustadz Fikri,
Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Ya, nanti tunggu materinya Ustaz Fikri ya. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin, mohon maaf kurang lebihnya. Kita tutup saudara-saudaraku dengan doa kafaratul majlis. Kalau ada kata-kata yang salah tadi atau sikap yang salah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Atur nuhun, Pak Fikri, Pak Rizal. Assalamualaikum Bapak.